Halo semuanya, kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton lagi, yaitu saham SKRN. Ini brandnya itu super keren ya. Mereka bergerak di bisnis sewa peralatan alat angkat dan aksesorisnya, lifting. Jadi mereka melayani ini ya, segala aktivitas pengangkatan dan konstruksi. Ya, ini mereka ada alat beratnya juga nih, penyewaan. Nah, kalau kalian mau lihat, kalian bisa lihat di websitenya itu di superkeren.com ya. Nama PT-nya itu, nama PT-nya kita cari tahu. Ini nama PT-nya. Nah, langsung lihat di sini aja. Nama PT-nya adalah Superkren Mitra Utama ya. Untuk brandnya itu Superkren. Nah, di sini websitenya kalian bisa lihat berbagai informasi ya mengenai bisnisnya mereka, profil komisaris direksi, dan lain-lainnya. Ada customer juga, kita lihat ya. Customernya lihat siapa aja, lihat sekilas aja. Nah, ini customernya mereka, nama-nama yang lumayan kita kenal ya. Di sini kita juga bisa download laporan keuangan dan laporan tahunan lengkap ya dari tahun 2015. Jadi langsung aja visit ke websitenya superkeren.com untuk kalian lihat-lihat secara mungkin nggak begitu detail tapi lumayan untuk lebih mengenal mereka lah ya. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian halaman IDX-nya untuk melihat profil singkatnya mereka. Mereka IPO di tahun 2018. Sub-industrinya mesin konstruksi dan kendaraan berat, jadi jasa ya mereka ya. Ini jajaran direksi dan komisaris, kalian wajib cari tahu di Google, ketik nama mereka, spasi kasus atau skandal untuk ngecek apakah ada kasus. Kalau ada kasus, hati-hati. Ya, hati-hati ya. Oke, kita masuk ke bagian pemegang saham. Idealnya ya, idealnya harus ada satu pengendali, jangan dua, jangan tiga, satu aja cukup. Yang satu pengendali artinya dia pegangnya di atas 51%. Dan ini ada satu nih, Sumi Traktor Perkasa 58%. Masyarakat lebih baik kurang lebih 30%, tapi ini 7%, ini oke lah ya, lumayan ideal. Sisanya dipegang oleh Yavin Tandionotan. Tandionotan itu direktur utamanya. Ya, jadi kemungkinan ini perusahaan dikendalikan oleh satu orang, yaitu Yavin Tandionotan ya. Jadi di orang yang di belakang PT Sumi Traktor Perkasa ini pun kemungkinan besar adalah Pak Yavin Tandionotan. Nanti kalian cari tahu ya, siapa orang di belakang PT Sumi Traktor Perkasa. Kemungkinan besar Pak Yavin sendiri. Oke, ada saham treasury Pak Yavin, maksudnya si Superkren ini sempat buyback ya, ada sebesar 10%. Cukup oke ya secara komposisi pemegang saham. Oke, kita langsung masuk ke bagian laporan keuangan. Ini laporan keuangan di kuartal 4 2022 terbaru ya. Ini dalam rupiah penuh. Total aset lancarnya kita lihat 477 miliar. Paling besarnya itu ada di uang kas, piutang 89 miliar. Aset kontrak 78 miliar. Aset keuangan lancar lainnya 88 miliar. Jadi kurang lebih kalau kita pajak kita ilangin aja ya, pajak ini juga ilangin ya, kurang lebih mereka ada sekitaran, kalau mau di cash bener-bener cash itu 390 miliar. Sekitar segitulah ya. Kita akan bandingkan dengan total liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek. Utang jangka pendek itu harus dilunasin di bawah 1 tahun. Nah, untuk melunasi utang yang di bawah 1 tahun, butuh aset yang super lancar. Contohnya cash, piutang, aset keuangan lancar lainnya. Itu salah satu contohnya ya. Jadi kita udah hitung udah sekitar 390 miliar. Bisa nutupin dah? Bisa ternyata ya. Utang jangka pendeknya hanya 248 miliar, bisa ditutupi oleh aset lancarnya mereka ya. Dari gabungan uang cash, piutang, aset keuangan lain ya. Aset kontrak juga sama. Aset kontrak kita pengen lihat detailnya. Aset kontrak itu di nomor 8 itu isinya apa ya, nomor 8. Nomor 8 di nomor 7, ini nomor 8. Kita cari tahu. Nomor 7 itu pajak. Nah, ini dia aset kontrak sewa kren ya.
Ya, berarti bisa lah ya. Semua ditutupi yang sekitar 390 miliar itu dari aset lancar itu bisa menutupi liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek mereka. Oke. Jadi utang jangka pendek mereka itu aman ya, resikonya masih bisa dihandle oleh mereka karena lebih besar total aset lancar. Oke, kita lihat permodalannya mereka, modal utang dengan modal ekuitas. Idealnya modal utang itu harus kecil dan modal ekuitas itu harus lebih besar. Karena kalau kita menjadi investor, kita masuknya di bagian ekuitas. Kalau kita beli saham, kita beli ekuitas. Makanya kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu, kalau pasar saham itu sebutannya equity market. Jadi kita ya kurang lebih kalau beli saham itu sama dengan beli ekuitasnya. Tapi kita sini lihat di sini modal utangnya lebih besar dibanding modal investornya. Modal investornya hanya 599 miliar, modal utangnya 1,1 T. Itu gede banget ya. Mereka gedenya di utang jangka panjang ya. Ya, utang jangka panjang mereka besar sekali. Ini di jangka pendeknya hanya 200 miliar, sementara utang jangka panjangnya 863 miliar. Lebih besar posisinya di utang usaha ya, 434 miliar. Utang banknya juga ada, di beta sewa, ya mereka lebih besar di utang usaha. Ini gede banget nih. Tapi ini untung sifatnya jangka panjang, jadi bisa dicicil. Tapi untuk dari sisi keuntungan bagi investor, ini kurang ideal dan uh, kurang menarik ya, karena utang mereka lebih besar permodalannya dibanding ekuitasnya. Karena kalau misalnya mereka dapat keuntungan, lebih porsi terbesarnya mereka akan bayar utang dibanding dibagi ke investor. Jadi dari sisi permodalan mereka kurang menarik. Oke, masuk ke laporan laba rugi. Pendapatan mereka atau omset mereka naik ya dari tahun 2021 ke 2022 naiknya lumayan banyak dari 419 miliar naik ke 648 miliar. Oke ya, oke banget. Akhirnya laba kotor mereka meningkat dari 30 miliar naik ke 175 miliar. Yang akibatnya ini laba bersih mereka naik ya dari 3 miliar, kecil banget nih 3 miliar labanya, naik ke 90 miliar. Kalau mereka nggak ada penghasilan lain di tahun 2021, ya ini penghasilan lainnya itu lumayan besar ya, 63 miliar. Kalau nggak ada 63 miliar ini, mereka akan mengalami kerugian. Dan kita pengen cari tahu ini penghasilan lainnya apa, karena cukup besar ini penghasilan lainnya, 26A. Kita lihat di nomor 26A. 26A kelewatan ya. Di atas tuh, oke nih penghasilan lainnya. Penghasilan lainnya sekitar 63 miliar itu dapat dari klaim asuransi, penjualan alat berat. Ini ada aset penjualan aset tetap, bunga deposito, keuntungan selisih kurs, dan lain-lain. Wow, ini ternyata ini selisih kurs sebenarnya bukan disebut untung, tapi ya memang bisa kalau ditukarkan sih memang untung, tapi itu kan bukan operasional ya. Penjualan alat berat ya bisa menolong lah ya, aset tetap. Jadi ini bukan bisnis ya, lebih ke apa namanya ya? Penjualan penjualan barang-barang bekas, deposito dan lain-lain. Dapat deposito pun kecil. Mereka lebih besar selisih kursnya aja. Jadi ini nggak menggambarkan operasional mereka. Jadi yang benar-benar operasional ya yang ini tadi, apa namanya, omset mereka tadi ya. Jadi 2021 mereka sebenarnya minus kalau ininya nggak ada ya. Kalau ini kita tidak mempertimbangkan ini ya, karena ini lain-lainnya bukan bisnis ternyata. Ini bukan bisnis karena mereka jual mungkin benda-benda atau kendaraan-kendaraan, alat-alat mereka yang bekas gitu. Sama selisih kurs. So, ini kinerja mereka nggak begitu oke di 2021. Mungkin karena pandemi ya. 2021 masih gelombang kedua pandemi. Di 2021 itu kan gelombang delta ya kalau nggak salah ya. Jadi banyak bisnis yang tutup. Bukan tutup ya, masalahnya tidak beroperasi. Salah satunya Super Keren ini. Tapi 2022 mereka pulih. Oke ya, kalau di 2022
kalau misalnya mereka tanpa penghasilan lain, mereka juga masih menghasilkan laba, cuman lebih kecil aja. Oke ya, dari laporan laba rugi, oke, ada pemulihan kinerja. Arus kas mereka positif ya. Ini positif 205 miliar di 2021, 2022 positif 340 miliar. Dari pendanaan, mereka ada ya tambah utang. Di tahun lalu, maksudnya tahun 2021 mereka tambah utangnya lumayan banyak, 409 miliar. 2022 mereka tambah utangnya 248 miliar. Mulai kecil, karena mereka masuk uang cashnya lumayan oke ya. Semoga utang mereka makin lama makin kecil ya. Oke, dan uang kas mereka atau ekuitas mereka semakin lama makin besar, semoga aja ya. Overall memang lumayan oke lah ya, tidak begitu buruk, keuangan mereka lumayan sehat. Tapi untuk jangka panjangnya masih bisa sih, harusnya masih bisa kalau kinerja mereka masih bisa. Selama arus kas mereka positif ya, utang mereka akan semakin lama semakin mengecil. Itu sih, itu aja. Oke, ini kinerja tahunan mereka. Mereka IPO di tahun 2018. Di sini ya. Jadi ini keuangan sebelum IPO. Jadi keuangan sebelum IPO aku kadang kurang begitu apa namanya ya, kurang begitu percaya karena ini bisa diedit atau bisa dipercantik. Jadi yang sebelum IPO. Nah, setelah IPO bisa dipercantik, bisa cuman lebih susah. Jadi aku akan pakai data-data setelah IPO ya. Ini ada uang yang ini ekuitas mereka naik ya dari 2017 ke 2018 karena ada dana IPO yang masuk dari 391 miliar naik ke 639 miliar. Ini ada pertumbuhan kinerja sebelum pandemi, omset ekuitasnya naik, omsetnya naik, laba bersihnya naik, arus kasnya selalu positif. Ini bisnisnya lumayan sehat sebenarnya. Cuman permodalan mereka memang terbesarnya mungkin mereka awali bisnis dengan utang ya, jadi nggak masalah. Yang penting arus kasnya arus kasnya positif, laba bersihnya positif. Nah, kena pandemi kinerja mereka turun. Tapi setelah lewat dari pandemi, kinerja mereka mulai positif ya di sini. Di sini omset mereka turun nih. Dari yang sebelum pandemi 682 miliar turun ke 500, turun lagi ke 400. Namun pulih di 2022. Oke nih, berarti ada pemulihan ya. Ada pemulihan. Semoga di tahun 2023 ini mereka bisa pulih lagi ya. Untuk data pertumbuhan belum bisa pertumbuhan belum bisa dikomentari karena data belum lengkap. Maksudnya aku butuh kinerja 10 tahun ya. 10 tahun secara pasti, jadi mungkin butuh 5 tahun lagi setelah IPO ya baru kelihatan apakah mereka memang perusahaan yang bertumbuh atau tidak ya. Ini deh setelah pandemi ya di 2022 baru kelihatan kinerjanya bertumbuh atau tidak. Tapi secara keuangan lumayan sehat lah ya. Hanya saja modal utang lebih besar. Tapi masih bisa diatasi utangnya itu. Meskipun modal utangnya lebih besar, utang mereka bisa diatasi. Kayak di harga terakhir yang aku catat 490, mereka menghasilkan PE ratio 40 kali, PBBR 6 kali, dividend yield 1%, dan ini aku anggap mahal ya. Pokoknya kalau PBBR sudah lewat 3 kali, atau PE ratio mereka lewat 20 kali atau 15 kali, itu aku anggap 490 itu mahal. Karena ini nih, ini normalnya PE ratio itu aku set 15 kali versinya Rudy ya. Kalau ini 2 kali. Tapi ini di atas 2 kali, di atas 15 kali, ini udah mahal banget sih sebenarnya. Dan sayangnya mereka bagi dividen lumayan gede ya. Bagi dividen lumayan gede, harusnya mereka bisa tahan agar uang cashnya itu lumayan besar ya harusnya. Mungkin si Pak Bos ingin menikmati dividen, jadi mereka nggak mau bagi-bagi juga. Jadi ingin menikmati langsung dalam jangka pendek dividennya. Mungkin Pak Bos begitu. Makanya dia bagi dividen beliau ya.
Begitu sih, mereka Pak Bosnya ingin mendapatkan uang yang lumayan banyak dalam waktu singkat, makanya bagi dividen. Oke, langsung masuk ke bagian tanya jawab. Aku sih cari di filenya mereka, nggak ada file presentasinya ya. Ya, tidak ada file presentasinya. Kapan publik ya? Coba kita lihat ya. 2022. Oh, ini dia ada ternyata materinya. Nah, ini dia paparan publik 2022 paling baru ya di sini. Jadi di websitenya itu sebenarnya lengkap data file-filenya mereka. Kalau di halaman IDX-nya nggak ada, nggak ketemu. Jadi aku langsung download dari website officialnya aja. Mereka presentasi di 28 Juni 2022. Kita lihat mereka akan presentasi apa aja. Ini profilnya kita lewatin aja ya. Ini Direktur Utama Pak Yavin Tandionotan. Oke, profil kita lewatin aja. Neraca lewatin aja, pendapatan kita, pokoknya keuangan kita lewatin aja. Ini harga saham lewatin aja. Kenapa mereka peduli dengan ini? Harusnya mereka fokus ke bisnis, jangan mikirin ini. Mungkin bagi trader perlu, tapi kalau bagi investor yang dalam jumlah uang yang cukup banyak mungkin nggak begitu lihat ini. Mereka lebih lihat bisnis. Strategi pertumbuhan kami ke depan. Ini strateginya mereka ya. Meningkatkan peralatan. Apakah berpengaruh dengan omset? Nggak ada penjelasan ya. Harusnya sih, ini nggak tahu tergantung peralatannya peralatan apa. Kalau untuk bisnis sewa mereka lebih banyak ya mungkin bisa menambah omset. Ini kurang detail penjelasannya. Mungkin secara live mereka akan jelasin lebih detail. Kalau di file PowerPoint-nya kurang detail. Menerapkan strategi keberlanjutan perusahaan. Nggak ada hubungannya dengan omset. Memperluas pelayanan. Nah, ini ada nih hubungannya dengan omset. Meningkatkan efisiensi juga ada, meningkatkan laba ini. Meningkatkan skill human resource ini nggak ada sih sebenarnya. Memberikan nilai tambah pelanggan. Ini untuk jangka panjang. Ya paling ini standar lah ya strateginya, nggak wah banget. Belanja modal 110 miliar ya. Mereka tambah equipment 22. Penambahan alat, jumlah equipment 36. Rencana penambahan alat 247 miliar. Pertimbangan kondisi ekonomi membaik dan beberapa kontrak kerja yang baru. Total penambahan alat 58 brand. Ini bagus nih berita. Nah, ini baru presentasi yang bagus. Jadi mereka belanja untuk membeli equipment yang dipakai ya, yang digunakan untuk bisnis mereka, bisnis jasa mereka. Jadi kemungkinan mereka akan bertumbuh omsetnya ya. Ini terrealisasi ya. Jadi 2023 mungkin akan bertambah lagi karena hasil ada alat kerennya baru, alat-alat dan tools baru. Nah, ini sesi tanya jawab. Udah gitu aja. Yang paling penting dari presentasi ini ya ininya mereka nih. Dan aku nggak tahu ini alat-alat equipment mereka itu belinya di semester 2 atau di semester 1 di 2022. Makanya kalau misalnya mereka belinya di semester 1 ya nggak heran alat-alat baru mereka itu bisa meningkatkan omsetnya mereka. Ya. Nah, di 2023 nanti bagaimana? Nah, kita kurang detail soalnya presentasi mereka apakah di semester 1, semester 2. Kita langsung ke tanya jawabnya aja ya. Tadi jelaskan bahwa ada keselamatan pekerjaan nomor 1 dan pelaksanaan proyek. Apakah bisa dijelaskan untuk setiap SDM yang memegang alat sampai tingkatan apa basic safety training? Ini orang peduli banget ya sama karyawan ya. Setiap pekerja wajib mendapatkan basic safety training, oke. Pelaksanaannya 5-7 hari. Untuk tingkat advance-nya itu level 1-3. Jadi ini mereka mengklaim mereka ada pelatihan ya, mengutamakan safety, oke. Apakah bisa dijelaskan proyek-proyek yang sedang dikerjakan Superkren Mitra Utama? Ini kan mereka presentasi di bulan Juni ya. Juni apa Juni sih tadi aku lupa. Oh, Juni. Jadi pertanyaannya di Juni 2022 kurang lebih ya. Superkren saat ini sedang banyak pekerjaan di daerah Morowali, di daerah pertambangan nikel. Tepatnya untuk pekerjaan pembangunan pabrik Refinery Nikel kontrak baru dari BP Brau Indonesia yang sudah diekspos di Bursa Efek Jakarta.
Oke, ya. Jadi ini project yang waktu di saat Juni ya 2022. Jadi nggak heran kinerja mereka meningkat. Kita akan cari tanya jawab tentang 2023 ya, semoga ada. Ditunjuk sebagai pemenang tender dengan nilai kontrak 415 miliar untuk pekerjaan lifting dan crane operation dan maintenance service dari BP Berau ya, untuk fasilitas tangguh LNG secara keseluruhan hingga semester tahun pertama ini. Jadi dari semester pertama ya. Berapa nilai kontrak baru yang diraih SKRN, dari mana saja kontrak baru itu dan dari segmen apa saja. Oke, perusahaan ini memang menerima ya. Kontraknya itu selama 5 tahun ke depan sampai dengan Juni. Total kontrak kami terima kurang lebih 800 M dari berbagai jenis bidang pekerjaan. Oke, ini omset mereka 600, berarti ada tambahan 200 sisanya ke tahun 2023 ya. Itu artinya bagus. Segmen tahun 2022 SKRN membidik ya target pendapatan 500 miliar. Sudah melebihi target sebenarnya. Sudah melebihi target. Bagus artinya. Bagaimana realisasi, lewatin aja. Bagaimana proyeksi tutup tahun, bagus. Capex 2022 udah dijelasin di apa sih, file presentasi, jadi lewatin aja. Bagaimana dampak COVID? Lumayan terdampak ya, sehingga laba bersih mereka berkurang. Jadi nggak perlu dijawab oleh mereka lagi, langsung aja melihat datanya. Apakah yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi dampak COVID? Nah, ini mungkin kita lihat langkah-langkahnya. Pemenuhan kewajiban vaksin, itu aja sih mereka lakukan. Ya itu aja. Nah, penundaan beberapa, ya ini pasti terjadi, jadi kita lewatin. Bagaimana PT Supercrane menjaga kualitas pekerjaan dan kepercayaan dari para customer-nya. Ini customer service ya. Memberikan suatu perencanaan keselamatan, safety lagi, kualitas yang berbeda dari kompetitor. Setiap pekerjaannya yaitu departemen HSE, karena kita lewatin aja ya. SDM. Progres seperti apa yang diharapkan oleh Supercrane dalam rangka untuk mempertahankan kinerja. Jadi perusahaan berharap dengan terus meningkatnya permintaan sewa baik kontrak yang sudah ada dan yang masih akan berjalan, maka akan menambah capex untuk pemenuhan kebutuhan akan alat-alat berat yang baru, karena yang saat ini tersedia sudah tidak mencukupi. Jadi demand-nya lebih besar ya dibanding ketersediaan mereka, jasanya mereka. Kalau tidak salah, Supercrane akan menyewakan crane ke luar negeri ya. Berapa persen pendapatan dari sewa ini? Dan bagaimana prospek ke depannya? Jadi kedua crane ke Vietnam, kapasitas ya segitu. 6,5% dari total pendapatan tahun lalu. Nggak begitu besar juga dan nggak begitu kecil. 6,5% lumayan lah. Kali ini kami tidak mendapat prospek yang cukup menarik untuk kami sewakan ke luar negeri. Sedangkan permintaan di Indonesia sendiri mulai bertambah banyak, sehingga untuk tahun ini kami fokus ke permintaan Indonesia dulu. Tapi apabila ada kesempatan cukup baik menguntungkan, kami akan pertimbangkan sewa ke luar negeri sekitar ASEAN. Maka strategi-strategi pertumbuhan yang sudah dipaparkan tadi sudah mencakup semua atau sudah ya? Langsung aku jawab aja, nggak usah baca jawabannya. Untuk setiap SDM yang diberikan pelatihan tadi, namun pada saat berada di lapangan ternyata tidak menguasai bagaimana cara penanganannya. Ya, ini terlalu detail, jadi biar lewatin aja. Apakah dapat dijelaskan untuk para trainer? Ini kok lebih ngomongin pegawai ya? Apakah pegawai di Supercam memiliki asuransi? Ini peduli banget sama kepegawaian. Udah itu aja. Kalau soal bisnis, di waktu Juni 2022, mereka mengalami permintaan yang cukup tinggi ya. Nah, terbukti di 2022 kinerja omset mereka bertumbuhnya lumayan ya, karena permintaannya cukup tinggi dari tanya jawabnya. Nggak tahu ya di 2023 apakah permintaannya tetap tinggi, nanti kita baca berita aja. Ini historical harga saham mereka. Wah, ini nggak jelas nih, satu batang tinggi banget ya. Guys ya, ini satu batang tinggi banget, ini nggak jelas banget. Ini tanggal 1 bulan 1 2023. Oh, sempat stock split ya, 5-1 ya.
Ini apakah hasil stock split? Kayaknya nggak mungkin stock split. Ini hasil, kalau benar stock split berarti 2000. Oh ya benar sih harusnya dibagi 5. Ya ini hasil stock split ya. Ini hasil stock split, bukan bukan terjadi hal yang aneh-aneh. Ya hasil stock split. Jadi batangnya terlalu panjang turun ke bawah. Sekarang lagi harganya seperti terkesan ini ya, apa namanya, uptrend ya. Tapi sekali lagi mereka punya valuasi yang cukup mahal ya. PE rasionya aja 40 kali. PE rasio itu kalau itu hitungannya per tahun ya. Jadi artinya mereka butuh 40 tahun untuk balik modal. Jadi kalau mau eh, harga sahamnya dari mahal ke wajar ya, ini laba bersihnya harus di atas 200 miliar lah ya, baru bisa. Tapi kalau cuman 90 miliar, 100 miliar, ini harga segini tetap kemahalan. Meskipun kelihatan uptrend, tetap secara valuasi mereka kemahalan. Ini mahal banget ya, mahal. Oke, historical mereka sih oke ya, uptrend ya, uptrend. Yang batang merah ini karena stock split dibagi 5, berarti harga sebelumnya itu 2000-an. Oke, ini dividen mereka. Mereka selalu rajin bagi dividen ya, kelihatan ya. Di 2019-2020 yieldnya cukup tinggi. Sebelum harganya terbang kali ya, sebelum harganya terbang yieldnya mereka tinggi. Tapi ketika harga mereka sudah mulai naik kencang, yieldnya jadi turun. Ini mereka sempat di harga 200-an selama 1 tahun. Ke belakang mereka pernah di harga 200-an, jadi nggak, kalau harga di 200-an berarti PE rasio mereka itu ya mungkin sekitar 20 di sini. Kalau misalnya ya, sini sekitar 20, kalau harganya masih 200, ini sekitar 3 kali. Ya oke lah, ini masih kategori wajar harga 200-an. Jadi yield ya nggak heran kalau yield mereka kecil, maksudnya yield mereka tinggi di 2020 dan 2019. 5 tahun mereka paling bawah itu di harga 70-an ya, sampai 100-an. Ya cukup murah sih kalau mereka pernah di harga 100-an. Jadi nggak heran kalau yieldnya tinggi sebelumnya. Tapi karena harga saham mereka terbang cukup tinggi, akhirnya yield mereka jadi turun. Oke, ini dia berita tentang SKRN, pelanggan dari korporasi besar. Ini 11 hari yang lalu beritanya. Valuasi lebih murah dari SKRN. Ini kita baca dulu ya, ini maksudnya apa ini? Ini by the way aku langganan, apa namanya, langganan kontan, jadi bisa baca. Kalau yang nggak langganan jadi susah, nggak bisa baca. Karena ini artikel khusus, bakal ikut memperebutkan dana publik ya, sarana mitra luas. Oh, oke 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 oke, ngerti maksudnya. Jadi nggak ada hubungannya ya. Maksudnya spill harga valuasinya lebih murah dibanding SKRN. Oke oke oke. Optimis pendapatan tahun ini akan naik 20% 2 bulan yang lalu. Berarti ini tahun 2023 ya. Kita baca kenapa mereka optimis. Jadi Superkren optimis melebihi di tahun 2023, dapat melebihi tahun lalu. Kenapa mereka optimis? Kita cari tahu alasannya. Oke, jadi ada hal ini didorong masih terdapat sisa pekerjaan di 2022 yang mesti dilanjut. Jadi nggak selesai di 2022, mereka lanjutin di 2023. Alasan kenaikan adalah pekerjaan yang tertunda selama pandemi ya. Jadi kelempar semua di 2023. SKRN akan menjaga kondisi kren perusahaan agar bisa memenuhi permintaan pasar. Selain itu, SKRN juga merencanakan penambahan kren-kren baru di 2023. Jadi SKRN masih memenuhi kebutuhan pasar dan permintaan di berbagai sektor. Oke, jadi alasannya karena ada proyek-proyek yang sebelumnya kepending di pandemi, kelempar di tahun 2023, dan mereka tambah keren-keren baru ya. Ya,
optimisnya sih naik 20% itu lumayan ya, 20%. Jadi omset mereka bisa naik 700 dan laba mereka juga naik. Tapi tetap ini masih tetap kemahalan sih. Kalau misalnya labanya bisa 200 miliar ini mungkin nggak begitu mahal, jadinya wajar mungkin ya. Kalau ini kalau laba bersih mereka 200 M lebih. Tapi kita lihat di kuartal satunya apakah naik apa enggak. Oke. Prospeknya masih menjanjikan. Karena permintaan proyeknya cukup tinggi ya. Dan proyek di selama pandemi yang terpending ya. Yang terpending itu dilempar ke 2023. Ada tambahan kren, artinya ada permintaan proyek baru. Untuk Indonesia sendiri, karena masih banyak desa, masih banyak kota kecil, ya masih banyak desa dan kota kecil, untuk jangka yang cukup panjang ya, itu bisnis ini masih menjanjikan. Masih ruang pertumbuhan ya bisnis ini, ruang pertumbuhan bisnis ini masih cukup banyak ya, karena Indonesia masih banyak desa, masih banyak kota kecil, yang dibangun pun masih banyak. Jadi ya permintaan alat ini masih bisa cukup lah ya. Apalagi banyak tambang, tapi nggak tahu ya alat berat ini digunakan untuk tambang ya kemungkinan. Pembangunan juga pakai nggak? Kemungkinan pakai juga. Kita lihat customernya, pakainya kan untuk tambang segala macam, pembangunan kayak gitu kan. Ini Adi pembangunan juga, Waskita pembangunan juga, jadi campur lah ya. Pembangunan juga pakai kren dan lain-lainnya. Jadi semuanya butuh lah ya. Jadi ini ruang pertumbuhan masih cukup banyak bagi bisnis SKRN ini ya. Secara keuangan, secara keuangan utang jangka pendek aman. Namun modal utangnya kurang menarik karena lebih besar modal utang dibanding modal ekuitas. Gitu aja sih. Tetap namun apa ya namanya ya, perusahaan masih bisa mengontrol utang. Jadi masih aman, bisa dikontrol utangnya. Pertumbuhan kinerja omset dan laba dan ekuitas masih belum ada data yang lengkap ya. Jadi belum bisa ngomong, siapa tahu nanti di tahun 2004 tahun 2005 mereka drop, jadi tidak ada data yang lumayan oke. Tapi yang satu hal yang dipastikan, ruang pertumbuhan mereka masih ada. Valuasi kita udah lihat sendiri mahal ya. Jadi kalau mau beli tunggu mereka turun dulu. Dividen untuk saat di harga sekarang ya, di harga sekarang dividennya itu yieldnya kecil. Jadi tunggu mereka turun dulu aja sih. Nah investasi, nah untuk jangka panjang belum dulu lah ya, belum dulu untuk saat ini. Karena belum ada data yang lengkap untuk kinerja jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek, valuasinya sedang kemahalan ya. Sedang kemahalan. Lupakan dulu deh. Lupakan dulu ya. Tunggu turun dulu baru beli. Tunggu turun dulu. Ya
PVB-nya mungkin harus sampai ke PVB ke ini dulu kali ya, PVB ke 3 kali dulu aja lah ya, baru masuk. Artinya kalau PVB 3 kali ya harganya dibagi 2 aja, berarti sekitar 249. Ya mungkin tunggu turun sampai 249 baru beli. Kalau sekarang sih kalian pantau aja gitu. Tapi kalau ada yang beli di harga 200-an, ya kalian boleh taking profit atau boleh saling. Lihat dulu, itu juga nggak masalah sih. Tapi masih bisa hold kalau kalian beli di 249. Masih bisa hold karena kemungkinan besar masih bisa bertumbuh omsetnya dan laba bersih bisa bertumbuh. Tapi kalau disuruh beli sekarang di harga 490, cari saham lain aja. Gitu sih. Oke ya, untuk analisa hasil analisanya untuk jangka panjangnya di harga sekarang jangan masuk dulu, tapi kalau kalian yang sudah masuk di 249 atau di harga 200-an, kalian boleh hold. Ya, mungkin aku akan tambahkan kalian yang sudah masuk di harga 200-an boleh hold sampai kinerja omset dan laba bersih mereka itu terlihat stagnan atau tidak bertumbuh, baru kalian lepas. Gitu sih. Itu aja. Kalau misalnya ada informasi yang salah atau informasi yang kurang, kalian boleh koreksi atau tambahkan di kolom komentar. Kalau mau request saham juga boleh ya, ditulis aja di kolom komentar. Nah, penutup, selalu ingat untuk taking profit ya, atau jual untung, karena satu saham itu tidak selamanya akan naik terus. Jadi kalian tentukan target. Ketika harga sahamnya sudah mencapai target, kalian taking profit. Itu berlaku untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, sampai jumpa di video analisa saham lainnya. Bye-bye.